Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فيسر ولا تعسر وانفع وبارك وارحم وافتح لنا فتوح العارفين وفهمنا فهم الأنبياء والمرسلين وعبادك المؤمنين الأولياء المتقين الصادقين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah mempermudah bagi kita untuk kita bisa mendatangi dan menghadiri kajian pagi Ahad pagi di masjid atau di Yayasan Al-Ikhlas ya. Takaran kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan olehnya kepada kita. Dengan itu kita mampu untuk melangkah datang kemari dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun kurang, ya kurang-kurang sedikit, nyatanya kita sampai ke tempat yang penuh barakah ini. Lebih dari itu, kita sekarang berada dalam bulan suci Ramadan. Sudah sampai kepada atau bahkan melewati hari yang ke-25. Rebu nopo Kemis. Nopo. Antara itulah. Enggak apa-apa. Jadi Lailatul Qadarnya ada dua yang di itikafnya atau satu saja, tapi 10 terakhirnya kita gunakan semuanya maksimal. Toh 10 terakhir gak akan berulang dalam satu tahun kecuali hanya dalam bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan itu. Taib. Masuknya kita dalam bulan Ramadan adalah nikmah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang besar. Perlu untuk kita sadari dan perlu untuk kita syukuri selalu agar karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa bertambah pada kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila mana kalian mau bersyukur, maksudnya terhadap nikmatku, niscaya akan kutambahkan bagi kalian nikmatku. Namun jika kalian kufur, maka ketahuilah bahwasanya azabku adalah azab yang maha pedih. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedih sebetulnya bicara penghujung Ramadan itu, tapi ya pripun gitu kan, mau gak mau ya harus tetap bicara. Tamu bulan suci Ramadan ini yang mungkin hanya sisa 5 hari atau 4 hari. Setelah itu dia akan meninggalkan kita selama-lamanya. Tidak akan mungkin lagi Ramadan ini datang menyapa masing-masing kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Maka siapa yang bisa mengambil faedah-faedah penting dan besar dan banyak dalam bulan Ramadan kali ini, harapannya di Ramadan-Ramadan berikutnya kalau ditemukan oleh Allah akan mendapat keuntungan-keuntungan yang lebih besar. Hari-hari Ramadan adalah hari-hari yang agung. Hari-hari agungnya Ramadan telah berlalu. Sisanya hanya hari-hari yang paling agung. Dan nilai suatu amal letaknya pada penutupannya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim.
nilainya amal pada penutupannya. Kalau di depan-depannya ada kekurangan, di tengah-tengahnya ada brocel, maka silahkan untuk ditutup pada penutupannya. Penutupan yang baik dan indah akan menghapus seluruh kekurangan-kekurangan yang telah lalu. Tapi kalau sampai penutupan pun tidak terhargai, tidak terhormati, tidak digunakan semaksimal mungkin, maka kata Nabi SAW, faman hurimaha faqad hurim. Orang yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk menghargai Ramadan itu betul-betul orang yang telah diharamkan oleh Allah atasnya kebaikan. Betul-betul orang yang diharamkan oleh Allah atasnya kebaikan. Pembicaraannya Nabi SAW kaitannya dengan 10 terakhir bulan Ramadan yang terletak di dalamnya Lailatul Qadar. Baik. Maka perlu untuk kita menjaga 10 terakhir ini lebih maksimal. Siapa tahu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan sayembara Lailatul Qadar. Sebaik malam-malam tahun adalah malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, dan sebaik siang tahun sepanjang tahun adalah siang-siang 10 awal bulan Muharram. 10 awal bulan Muharram. Maka minimal malam-malamnya 10 terakhir bulan Ramadan, ayo mari kita gunakan untuk sesuatu yang kembali kepada diri kita dengan manfaat yang besar. Apalagi termasuk tabiat ajaran agama kita ini, Allah melipat gandakan balasan di tempat-tempat tertentu dan di saat-saat tertentu. Ada saat-saat spesial dan mahal, dan ada juga tempat-tempat spesial yang mahal. Di antaranya adalah tanah haram dan Masjidil Haram. Yang kata sabda Nabi SAW, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Dan yang dimaksud Masjidil Haram wallahu a'lam bukan hanya Masjidul Ka'bah, masjid yang ada Ka'bahnya saja, tetapi semua masjid yang ada di tanah haram. Berarti kan ada bukaah ataupun tempat-tempat tertentu yang dispesialkan oleh syar'i. Amal saleh di situ akan berlipat ganda pahalanya. Tentunya kalau amal saleh di situ berlipat ganda pahalanya, maksiat mosok mampet, maksiat mosok cuma pancet aja kan, nggak mungkin. Ya, nggak apa-apa bu, bukan bomnya Iran aja kok repot. Nah ya, kesian pak ini melu kaget. Nanti sebentar lagi akan ada pembicaraan tentang Iran sama yang lain, ya. Tapi sidik, karena saya bukan ahlinya di. Sampai mana tadi? Ucel bicaranya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi ada tempat-tempat tertentu di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala amal di situ. Waktu-waktu tertentu juga seperti itu. Di antaranya adalah bulan Ramadan, dan dari bulan Ramadan adalah 10 terakhirnya, dan begitu juga dengan 10 awal bulan Muharram, ya, yang disebut oleh Nabi SAW, ma min ayyaminil amalus salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan oleh seorang muslim di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Apa 10 hari itu? 10 hari
awal Muharram. Nah, di sini ulama kita mengatakan Ramadan kok 10 terakhir, Muharram kok 10 awal. Lah bagaimana cara kita mengkompromikan dua dalil yang ada? Jawabannya malam-malamnya lebih baik 10 akhir Ramadan, sedangkan siangnya lebih baik 10 awal Muharram. Wallahu a'lam. Itu yang disebut oleh Ibnu Hajar maupun yang lain rahmatullahi taala alaihim. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk kita bisa menggunakan hari-hari penutupan bulan Ramadan 1447 Hijriah ini dengan yang terbaik. Allahumma amin. Ada yang merasa hidup ini susah gak? Ada yang merasa hidup ini susah atau tidak? Ada kok yang sini suaranya lebih banyak ibu-ibu. Yang susah itu bukan hidupnya, Bu, tapi cara menyikapi dinamika kehidupan. Itu ada seninya. Ada seninya. Dan syariat kita, agama kita ngajari. Karena tidak ada sesuatu yang bermaslahat apapun buat personil umat, baik jin maupun manusianya. Di dalamnya ada perkara yang terbaik, kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya bagi kita. Dan termasuk cirinya pengajaran Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Tentunya Allah mengajarkan kepada umat manusia lewat kitab-kitab sucinya. Terakhir dan pamungkas adalah Al-Quran, sebelumnya Injil, sebelumnya Zabur, sebelumnya Taurat, sebelumnya Suhuf Ibrahim, sebelumnya. Di sana ada kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu semuanya merupakan kalamullah, kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di dalam lembaran-lembaran tersebut seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang dan tidak bertambah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu. Tidak ada sesuatu yang terbaik diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disimpan dan tidak disampaikan kepada umat. Didelekke oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak begitu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu makhluk manusia yang terbaik di kalangan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian sosok seorang utusan dari golongan kalian. Dari golongan kalian. Dari golongan kalian ini satu bacaan yang lain. Dari bacaan yang lain, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Anfas sama anfus, anfus jamak nafs. Sedangkan anfas jamak nafis. Nafis itu artinya mahal. Anfas yang termahal. Telah datang kepada kalian sosok utusan Allah, orang yang termahal, terbaik, tertinggi, paling mulia di antara kalian. Sangat berat dan beban dalam diri beliau segala hal yang akan bisa menjadi beban pada kalian. Berat sekali Nabi SAW untuk meletakkan suatu aturan syariat, di dalamnya ada beban atas kita, itu berat. Makanya Nabi SAW kalau meletakkan aturan syariat tidak meletakkan kecuali yang paling ringan. Yang paling ringan. Sunnah yang ada itu yang paling ringan. Sunnah yang ada itu yang paling ringan. Yang paling ringan aja banyak ompongnya. Begitu juga dengan tasyriknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Allah menyebut dalam hal puasa, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kalian dengan syariat ini kemudahan
dan tidak menghendaki kesulitan. Nah, biar jelas gitu ya. Bukan cuma menghendaki kemudahan tok, menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki atas kalian kesulitan. Disuruh berpuasa itu biar nggak sulit, disuruh berpuasa itu biar sehat, disuruh berpuasa itu biar kuat, disuruh berpuasa itu biar takwa, disuruh berpuasa itu biar jadi sosok yang sempurna. Sudah begitu yang puasa prosentasenya cuman berapa? Nah itu dia. Ini. Apalagi asli tasyriknya sholat, syariatnya sholat, ketika diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Makanya sholat itu ibadah spesial. Tidak ada ajaran syariat yang ditetapkan oleh Allah atas jin dan manusia untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disyariatkan di langit di Sidratul Muntaha kecuali satu syariat, yaitu sholat. Asli syariatnya adalah 50, terus kurting dadi cuma 5 kali dengan jumlah 17 rakaat. Cuma 5. Yang ke masjid bapak-bapak itu cuman, nah itu dia. Apalagi yang ompong, masih muda tapi ompong sholatnya. Jangan diguyoni bu, nggak kira lucu. Betul? Ini ngeri. Ompong sholat itu ngeri. Ompong kewajiban itu ngeri. Yang akan menjadikan umat ini jadi umat yang loyo dan lemah dan jelek dan bobrok dan hina di mata Allah Subhanahu wa taala sebelum jadi hina di mata manusia. Seperti mana Anda melihat kaum muslimin hari ini tinggal dolaran karo trompet, Donald trompet sama nggih setan Yahoo. Jari wis mati wallahu alam teman kan. Jedul-jedul tangannya jarinya jadi 6 katanya sudah kena, tetapi kok jedul berbicara tapi jarinya jadi 6 sekarang tambah 1 ya, nanti kalau belum tahu sendiri nanti ya. Yeah. Makanya ketika hina mereka berbuat apa saja pada kita terserah dia. Karena memang umat ini menghinakan dirinya sendiri. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya nggak tegas sama anak-anak, kakak-kakaknya, adik-adiknya nggak tegas sama saudara marahnya, tetangga-tetangga nggak tegas sama tetangga yang lain. Ngaku Islam, nggak menegakkan kewajiban-kewajiban Islam kok dinengne. Ngaku Islam, meninggalkan beberapa syariat-syariat yang hukumnya fardu dan wajib kok malah ditolerir. Apa nih harus ditolerir? Ngawur. Apa yang harus ditolerir? Wah, Anda terlalu berlebih. Anda bukan orang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi syariat ini yang ada sama dengan syariat yang dulu diturunkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dulu diagungkan, kalau kita mau agung seperti mereka, ya kita harus mengagungkan syariat ini. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Malik Ibnu Anas Al-Asbuhi rahimahullah ta'ala, salah satu pimpinan madhab fikih, salah satu pimpinan 4 madhab fikih yang terpopuler, yaitu madhab Maliki. Dia mengatakan la yasluhu akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Generasi terakhir umat ini tidak akan bisa memperbaikinya kecuali apa yang dahulu telah memperbaiki generasi awalnya. Yang memperbaiki generasi awal Islam itu adalah syariat ini, dipegang teguh oleh mereka dan dijalankan oleh mereka. Akibatnya mereka jadi baik, diperbaiki oleh praktek berpegang teguhnya terhadap syariat. Lah kalau kita hari ini juga mau sempurna, ya kita harus berbuat seperti apa yang dilakukan oleh mereka.
Jangan kemudian mengaku berbuat seperti apa yang dilakukan oleh mereka adalah perilaku teror. Sikap keras, sikap-sikap radikal, intoleran, pokoknya itu kurang lebih biasa. Dan itu tuduhan-tuduhan kuno, tuduhan-tuduhan itu tuduhan-tuduhan basi. Apa yang dituduhkan kepada Anda hari ini ketika Anda mau menjalankan syariat, itu seperti apa yang dituduhkan kepada baginda Nabi. Dan apa yang dituduhkan kepada baginda Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik." Tidaklah dikatakan kepadamu dan dituduhkan kepadamu kecuali apa yang dahulu pernah dikatakan dan dituduhkan kepada rasul-rasul sebelummu. Maka jangan kecil hati, Pak, Bu, jangan kecil hati, nggak apa-apa. Ya. Selamanya musuh kebenaran tidak akan mau menerima kebenaran ini. Dan selamanya kita yang memegang kebenaran Islam ini jangan mau kemudian melemah dengan berpegang teguh kita. Baik. Jadi kasihan ini yang hidupnya susah atau mendapati kehidupan itu susah. Ya, ini kasihan. Sebetulnya di sana ada seni untuk menyikapi dinamika kehidupan. Disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang simple sekali, ya. Intinya dalam hadis yang simple itu Nabi SAW memberikan informasi dan kabar kepada kita bahwasanya mukmin itu mempunyai suatu karakter dan sifat yang luar biasa, tidak wujud pada selain mukmin. Apa? Kalau kena kesulitan dan musibah hidup dia sabar, kalau dapat nikmat-nikmat dia syukur, rampung Pak. Ruwet uripe. Ada apa? Kesulitan hidup, kepepet, ini terakhirnya Sungai Gandong, Kali Gandong mesti maketan ini Pak. Rafting, ya Pak, rafting, terjun bebas ini. Bunuh diri. Siapa yang bunuh diri tadi? Mas Muhammad. Siapa yang bunuh diri tadi? Mbak Aisyah. Iya tuh, Muslim kok bunuh diri, menyudahi kehidupan. Kenapa? Karena mendapati kehidupan ini sulit dan susah, repot dan ruwet. Kowe dhewe yang bikin ruwet itu kamu sendiri. Andai kata Anda mau berpegang teguh dengan ajaran agama Anda seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang ruwet terhadap Anda itu setan. Andanya tenang hidupnya, dimusuhi, dipersulit, intervensi, dikejar-kejar, diwel-wel. Salah seorang ulama kaum muslimin di kurun ke-7 yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ketika terakhir hayatnya beliau itu di penjara yang paling dahsyat waktu itu, namanya Sijnul Qal'ah, penjara Qal'ah, sampai sekarang masih ada di Suriah. Ya. Yang terakhir beliau wafat di situ umurnya baru 40-an apa berapa. Beliau mengatakan karena mempunyai sejarah ilmu dan sejarah amal dan sejarah juang yang luar biasa, akhirnya diakui oleh manusia mukmin karena pengakuan Allah terhadap mereka, terhadap dia. Allah mengakui beliau, Allah mencintai beliau, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru Jibril alaihissalam untuk menyukai beliau. Kemudian Jibril menyeru penghuni langit untuk menyukai beliau. Kemudian penghuni langit turun kecintaannya, akibatnya penghuni bumi menerima beliau dari golongan orang-orang mukmin. Dan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan
Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka beliau memanggil Jibril alaihissalam. Lalu mengatakan, "Ya Jibril, inni ahbabtu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, aku telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa ahabba Jibril, lalu dicintai oleh Jibril alaihissalam. Lalu Jibril alaihissalam yunadi fis sama. Beliau menyeru di peringkat langit bahwasanya Allah, wahai penghuni langit, telah mencintai si fulan dari penduduk bumi yang sekarang masih hidup. Itu loh yang ada di Takran, yang hadir pengajian. Fulan atau fulanah. Fa'ahibbuh, maka cintailah dia. Lalu dicintai oleh penghuni langit. Akibatnya yudha'u lahul qabulu fid dunya. Lalu Allah meletakkan baginya penerimaan yang baik di dunia. Siapa yang menerima? Masa iblis nerima? Anteknya iblis nerima? Setan Yahoo gak akan terima. Donald Trump gak akan terima. Gak akan terima. Ya. Syiah Imamiyah juga gak akan terima. Gak akan terima. Yang menerima siapa? Mukmin. Dan Ibnu Taimiyah itu musuhnya Syiah. Musuh beratnya itu. Karena beliau yang membongkar banyak hal dari kesesatan-kesesatan dan kejahatan-kejahatan, pemikiran-pemikiran sesat. Beliau mengatakan, "Ma yaf'alu bi a'dai." Apa sih yang mau dilakukan oleh saya terhadap, apa sih yang mau dilakukan oleh musuh-musuh saya terhadap saya ini? Sijni, khalwah. Kalau mereka mau memenjarakan saya, maka penjara bagi saya adalah tempat khalwat. Saya sudah lama repot dakwah, repot juang, repot ini, repot itu, kepengen ngasuh itu wangele pol, bahasan mlebu penjara nganggur. Alhamdulillah katanya. Maka sejeni, penjara saya ini kesempatan bagi saya untuk berkhalwat dengan Tuhan saya. Saya nggak punya waktu untuk duduk sholat yang panjang, zikir yang panjang, doa yang panjang, mengeluh kepada Tuhan yang panjang. Nggak ada waktunya. Sebentar ditotoki orang, sebentar didatengin orang, sebentar diajak orang, sebentar harus ini, harus itu, sebentar jadwal sana, jadwal sini. Repot. Di penjara. Terima kasih wahai musuh. Kamu kasih kesempatan saya untuk saya khalwat dengan Tuhan saya. Maka penjaranya penuh barokah. Kalau mereka mau mengusir aku dari negeriku, nggak masalah. Mereka punya bedil, mereka punya otot, mereka punya kekuatan. Mereka mengusir saya keluar kok, repot amat. Diusir ya metu. Saya keluar loh, saya lari. Dan lari saya, keluar saya dari negeri saya, siyahah. Apa siyah? Jalan-jalan. Saya kalau diusir keluar dari negeri saya gak apa-apa, saya jalan-jalan. Dan dimanapun Ibnu Taimiyah berada, tidak mungkin ahlul ilmi mendiamkan beliau. Mesti lakunya laku keras. Mau pindah ke Mesir, mau pindah ke Yaman, mau pindah ke mana saja, tempat-tempat sejauh manapun, kuping-kuping ini sudah nyampe. Kenapa? Ada berita dan informasi langit bahwasanya ada makhluk Tuhan namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Al-Harrani. Sifatnya begini, ilmunya begini, perjuangannya begini. Akhirnya kabulnya orang-orang mukmin luar biasa. Pergi kemanapun beliau, mencampakkan dirinya kemanapun beliau, cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan lepas dari beliau dan akan dikitari oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang bagus. Maka saya kalau diusir dari negeri saya, ya melaku-melaku, enak toh, plesir. Ya. Pilihan yang ketiga apa? Satu, penjara. Dua, kalau penjara kemahalan gitu ya, mendadak nanggung makannya, terus akomodasi sama urusan-urusan. Kalau sakit nggak diobati, kayak penjara ini, sakit nggak diobati, didiamkan. Sakit kalau nggak diobati nanti protes, alas, buang aja, usir, suruh keluar dari sini. Diusir, malah plesir.
Pilihan terakhir, kalau diusir malah jadi berkembang. Satu-satunya jalan tinggal bunuh. Sedangkan pembunuhan saya dengan sejarah yang seperti ini jelas sekali itu syahadah, kematian syahid. Iki sing tak enteni ini yang saya tunggu-tunggu, kematian syahid. Ya, inilah orang kalau sudah dicintai oleh Allah dan qabul. Lah mukmin menyikapi kehidupannya tuh begini, ini caranya. Tapi tentunya kalau dia tahu syariatnya dan menjalankan agamanya, akibatnya apapun yang akan terjadi pada dia pasti menguntungkan. Masalah dunia, rezeki, nggak mungkin saya dan Anda bisa hidup dan semua makhluk ini bisa hidup kalau jatah rezekinya sudah habis. Pulsanya wis entek, udah nggak bisa dipakai apa-apa. Tetapi kalau jatah rezekinya masih ada, nggak mungkin mati. Tinggal siapa Pak? Punjul itu loh, tinggal siapa? Punjul jatah rezekinya dia buat siapa? Inna ruhal qudus nafatha fi ruhi. Sesungguhnya Ruh Kudus, yaitu Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, telah meniupkan wahyu di dalam jiwaku, annahu, bahwasanya lan tamuta nafsun, tidak akan ada satu jiwa meninggal atau mati, hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sampai dia menyempurnakan jatah rizkinya dan kedatangan ajalnya. Ya, dan ini kedua ini jalannya bareng nih. Ajal datang, rezekinya entek. Rezeki habis, mau nggak mau ajal datang. Dan keduanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan ditetapkan? 50.000 tahun sebelum penciptaan, bukan sebelum penciptaan orang ini. 50.000 tahun sebelum penciptaan peringkat langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi itu sudah ada ketetapannya 50.000 tahun. Si fulan ini akan lahir, hadir, dapat rezeki sekian miliar, mati, lahir tanggal sekian jam sekian di sini, wafat jam sekian tanggal sekian di sini. Hidup seperti ini, mati begini. Setelah mati dia begini, semua ketetapannya sudah ada. Ini kalau diyakini oleh seorang mukmin, wes nyaman hidupnya, Pak, Bu. Nyaman hidupnya. Dan itu semuanya ada dalam aturan syariat ajaran agama kita. Makanya sering-sering nih bapak-bapak, ibu-ibu hadir di Al-Ikhlas ini. Pengajian jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Kenapa? Kebutuhan kita dengan ilmu melebihi kebutuhan kita dengan makan, minum, dan bahkan bernapas. Kalau kita nggak makan, nggak minum, nggak bernapas, paling banter kita meninggal dunia, masuk kuburan, urusan lambung. Tapi kalau nggak punya ilmu, nggak bisa mengabdi dan beribadah kepada Allah. Dan kalau nggak bisa beribadah kepada Allah, urusannya dowo. Urusannya dowo, akhiratnya celaka. Maka dari itu penting untuk kita menghargai ilmu. Kemudian yang harus diketahui bahwasanya kehidupan yang diadakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kematian. Kematian itu juga ciptaan ya, Pak, Bu. Sebagaimana kehidupan ini adalah merupakan ciptaan, kematian juga ciptaan. Jadi kalau ada orang mati, orang meninggal dunia, itu adalah orang yang kedatangan ciptaan Allah pada dirinya berupa kematian. Ciptaan mati. Mati itu bukan, orang mati itu bukan sekedar tercabut nyawanya. Memang orang mati dicabut nyawanya, tetapi beserta dengan itu kedatangan ciptaan yang namanya kematian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Untuk menguji kalian, untuk memfitnah kalian, agar supaya nampak
dan jelas dan nyata siapa di antara kalian yang paling berkualitas amalnya selama hidup. Ini kematian itu adalah ciptaan, ya. Sebagaimana tidur itu saudaranya kematian, ya. Tidur sebagaimana sabda Nabi SAW, an-naumu akhul mauti, ya. Tidur itu saudaranya kematian. Maka lebih baik kalau tidur di kasur mawon, ya. Ampun tidur di kursi, bahaya. Tapi baik kok, insya Allah. Kalau kemudian ada yang dipanggil oleh Allah dalam majelis seperti ini, insya Allah husnul khatimah, ya. Dalam kehidupan yang disertai dengan kematian, siapa yang datang kematian akan diciptakan oleh Allah pada dirinya kematian lalu dia mati, ya. Dalam kehidupan ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan ini dengan fitnah dan cobaan-cobaan hidup. Fitnah dan cobaan-cobaan hidup sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Ya. Fitnah-fitnah kehidupan itu dipamerkan dan dipaparkan oleh Allah di hadapan hati-hati sanubari seorang jin dan manusia makhluk mukallaf seperti mana kloso ini lho Pak, tikar. Seperti mana anyaman tikar. Anyaman itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ada, pokoknya ada yang berdiri, ada yang tidur begini, ya. Soalnya kalau berdiri semua nggak situ jadi tikar, atau tidur semuanya ya harus bangun, ya. Makanya harus ada yang berdiri, ada yang keluar masuk begitu, ya. Lah jarak yang berdiri satu dengan yang lain ini nggak mungkin berjarak 1 kilometer, tapi jaraknya cuma 1 senti 2 senti. Ya kan, kalau tikar itu, kalau ada rongganya, nanti tikernya akan ada bolongnya. Agar nggak ada bolongnya ya dirapatkan. Akibatnya yang berdiri satu, di sampingnya satunya lagi, sampingnya satunya lagi, sampingnya satunya lagi, sampingnya satunya lagi. Begitu juga dengan cobaan hidup. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan. Jelas nggak ini? Cobaan hidup itu akan dipaparkan oleh Allah di hati-hati manusia seperti batang-batangnya tikar. Satu cobaan di sini akan datang berikutnya cobaan yang lain. Berikutnya akan cobaan lagi. Berikutnya cobaan lagi. Berikut sampai kapan? Satu saja. Meninggal dunia dan mati. Mau selamat dari cobaan? Mau nggak kena cobaan? Mati saja, ya. Tapi jangan bunuh diri, nggak boleh. Ya, hanya satu yang nggak diuji. Bahkan orang mati pun nanti saat dimasukkan ke dalam kubur akan ada namanya fitnatul qabri, ujian kuburan. Nah, dan ujian itu harus dijawab. Anda bisa Bu bawa anak-anak Anda yang sudah profesor, doktor, LC seperti saya itu, singkatannya lucu. LC. Kalau Anda meninggal terus anak, nak ayo melu aku nak. Kamu kan setia sama saya toh. Kamu kan anak saya sudah mengandung kamu, kemudian saya melahirkan kamu susah payah, kemudian saya susui kamu sampai 2 tahun, kemudian mandi saya mandi, buang air saya cewoki, saya urusi kamu semuanya. Saya minta satu aja nak, begitu saya mati, kamu masuk ke kuburan saya, bantu saya untuk menjawab ujian kubur. Bisa? Nggak mungkin. Oh, Anda tahu itu kok. Masalahnya yakin pora gitu. Masalahnya yakin apa enggak? Akan ada ujiannya. Dan ujiannya gampang. Apa ujiannya? Orang yang sudah masuk ke kuburan diantar, kemudian dikubur. Setelah selesai dikubur akan ditinggal oleh para pengantarnya. Akan ditinggal.
Mau suami-suaminya yang katanya aduh aku cinta padamu. Lu kok malah ibu-ibu ini apa? Cinta luar biasa. Atau istri-istrinya, waduh yang memang betul-betul cintanya luar biasa. Atau anak-anaknya, atau kerabatnya, atau. Setelah dikubur, apa arep nginep neng kuburan? Mana bukti cintanya, mana bukti kesetiaannya? Ditinggal. Paling tidak kalau bapak-bapak ibunya meninggal, dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ninggalkan enggak dari situ? Loh. Kalau beliau ini bapak-bapak ini suami-suami ini loh, menguburkan istrinya, setelah selesai ngubur, dikubur rampung, dengar paling enggak dari masjid-masjid sini, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, wajib datang enggak? Nah, ya sebagian ulama mengatakan itu wajib, sebagian mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang tertekan sekali. Kalau sudah sunnah muakkadah itu sudah jangan Anda anggap jauh dari wajib. Itu sangat dekat sekali dengan wajib. Mau tetap di situ? Enggak mungkin, ditinggal kuburannya. Pergi ke saya memenuhi panggilannya Allah. Kenapa? Sanggup saya untuk nanti masuk kubur. Setelah semuanya pergi, saat nanti orang-orang pengantar itu pergi, Bu, kalau nggak percaya nanti silahkan dirasakan sendiri. Nanti ketika kita di kuburan, itu bapak sama mas-mas semuanya, yang laki-laki semua ngantar dari kuburan kita ya. Kita dikubur, kemudian mereka meninggalkan kita. Kita di dalam kubur kita itu mendengarkan suara ini nih, terumpah dan sandal-sandalnya bapak esrek, pakot. Ya, itu kita mendengar di dalam kubur kita. Loh, tinggal semua. Begitu ditinggal akan didatangi 2 malaikat agung. Lalu apa yang dilakukan? Didudukkan, kita didudukkan. Loh, apa? Dengan fisik kita? Enggak, sudahlah, nanti dicoba saja. Jangan ngantek kok. Tapi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nyebut. Fayuqidanihi, mereka berdua mendudukkannya. Piye? Engko sing perkaranya gaib kok. Duduk, pokoknya duduk. Terus ditanyai dengan pertanyaan gampang. Siapa Tuhanmu? Apa dinmu? Siapa orang itu? Maksudnya baginda Rasulullah SAW. Jawabannya siapa? Bagaimana? Silahkan untuk dihafal sekuat-kuatnya. Kalau itu tidak menjadi akidah dan tidak menjadi praktek syariah harian, pelowe, betul nggak akan bisa menjawab blas. Mau secerdas-cerdasnya orang. Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam, Tuhan saya begitu masuk kuburan. Tuhan saya Allah, tapi kamu nggak pernah mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah, cuma sedikit nggak menghargai Allah. Nabi saya Muhammad ngomong tok. Mana sunnah-sunnah Nabi yang kamu pelajari? Mana sunnah-sunnah Nabi yang kamu lakukan? Mana perjuangan kamu buat Allah dan buat Rasulnya? Agama saya Islam, bohong. Kowe malah cedak-cedak. Sing liyane kok. Agamamu itu namanya Islam plus. Bukan. KTP itu bohong 100%. Iya. Ini Islam koktel. Ngertos koktel, Pak? Napa? Campuran nih Bu, Pak. Islam campuran, liberal. Islam ini, Islam itu, Islam diopok-opok ditambah-tambah nih, jadi nggak karu-karuan. Bohong. Bukan seperti ini Islam yang ada, yang aslinya. Bukan seperti ini Islam Al-Qur'ani. Bukan seperti ini Islam yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti ini Islam yang dipegang dan dijalankan oleh baginda Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh sampai kiamat. Tapi kamu justru merubah Islamnya dan kamu mengakui kalau dirimu Islam. Bisa jawab begitu? Gak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Meskipun dia dosen ilmu syariah sekalipun. Kalau kemudian ngalor ngidul Islamnya, ini yang terjadi pada dirinya. Naudzubillah dzalik. Baik, kembali lagi Bu ya. Hidup syarat dengan cobaan. Hidup syarat dengan ujian. Hidup syarat dengan fitnah, penuh dengan fitnah. Sekarang diuji,
berikutnya datang ujian lagi, berikutnya datang ujian lagi. Kalau kita nggak siap-siap, hidup ini akan berlalu begitu saja. Cobaan-cobaan sekian banyaknya kita tidak akan lulus. Nggak bisa. Pakai apa kita menyikapinya? Satu, keimanan. Dua, satu, keimanan yang kokoh. Dua, ketakwaan yang benar. Tiga, ilmu syar'i yang berbarokah. Ilmu syar'i yang berbarokah itu yang diamalkan. Kita kaji, kita pelajari, baik dibaca maupun didengarkan, maupun kita menghadiri kajian-kajian ilmiah syariah. Dapat kesempatan hidup, jangan kemudian diumbar begitu saja. Ini solusi untuk menghadapi fitnah-fitnah dan ujian-ujian hidup yang ditetapkan oleh Allah. Apalagi saya dan Anda ini, kita ini sekarang diciptakan oleh Allah dan diadakan oleh Allah di buminya 1400 tahun lebih dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. 1400 lebih itu bukan waktu yang pendek. Sepeninggal Nabi SAW akan terjadi cobaan-cobaan berat atas umat, dan akan lebih berat dan lebih serem di akhir-akhir zaman. Di akhir-akhir zaman. Lah 1400 tahun itu dibanding dengan jarak dan jedanya Nabi Isa dengan alaihissalam, diangkatnya Nabi Isa, dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW hanya 600 tahun. Hanya 600 tahun. Dan bahkan sementara ulama mengatakan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW di sana masih ada nabi-nabi yang lain. Sedang kita sudah nggak ada. Nabi Muhammad SAW pamungkas, yang ada adalah pewaris-pewaris para nabi, yaitu ulama-ulama kita. Waktunya kok semakin mepet nih. Baik. Ulama-ulama kita, pewaris-pewaris para nabi. Lah jeda masa yang sedemikian lamanya dan sudah terjadi pada umat Muhammad SAW. Hari ini kita melihat persis kejadian-kejadian yang dulu sudah disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai terakhirnya negara Israel dibackingi oleh negara bejat Amerika menghadapi negara yang mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam, namanya Iran. Saya nggak mengatakan mereka kafir, tetapi mereka secara resmi di kepemerintahannya menjalankan bukan madhab ya, itu bukan madhab, tetapi cara beragama Syiah, Imamiyah, Atsna Asyariyah, Ja'fariyah. Dan sudah disebut oleh ulama-ulama kita dari dulu-dulu kala, dari kurun-kurun keempat, kelima, ya, sampai ke kurun-kurun awal-awal dulu, bahwasanya kelompok-kelompok yang seperti ini menyempal dan keluar dari rel manhajnya ahli sunnah wal jamaah, bukan dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Lah terus pripun sakniki perang cetha lho, katanya cetha, tapi wallahu alam. Iran dur nyerang kemana? Negeri Israel. Katanya di negeri Israel hancur luluh lantak. Katanya seperti Gaza. Ngacung bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa memastikan kalau memang di sana itu seperti Gaza. Monggo ngacung. Saya tanya, sudah ke sana belum? Saya tanya, sudah mendapatkan informasi valid tentang itu belum? Nah, ya wis menengahi awake dhewe. Betul. Daripada rewel, enggak tahu kebenaran, ngomong, hati-hati dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayyun, klarifikasi kebenaran suatu informasi. Jangan sampai kemudian ada informasi yang tidak jelas, gerambyang, kemudian kita main share. Bapak, waduh seneng, wah masuk jadi apa namanya,
apa namanya itu Pak? Status. Iran telah menembak, malah Iran yang ditembaki. Ya. Iran dan Israel tembak-tembakan, yang kena pinggir-pinggirannya semua. Atau yang kena jangan-jangan tempatnya Iran malah di kampung-kampungnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi kena memang sananya sininya. Tapi ya sudah. Ini di belakang ini ada cerita lebih besar. Goro-goro Epstein. Wah, akhirnya terbongkar kerjaannya siapa? Zionis. Ada ini, ada itu, ada ISIS, ada siapa namanya? Ada Donald Trump, ada ini. Nama-nama itu jedul semuanya. Rupanya kerjaan gede ini. Di belakangnya apa terakhirnya? Keluarnya Dajjal. Dan itu sudah deket-deket mindi. Ustaz antum jangan nakut-nakuti. Saya sendiri yang tahu informasinya takut kok. Ini nyampaikan ke Anda ya. Iya memang betul-betul sudah gak jauh. Tapi kalau suruh memastikan kapan ya orang nggak ngerti saya mau gaib. Gak bisa. Tapi apa yang sekarang terjadi ini di belakangnya ada kerjaan-kerjaan lain. Yang ditarget satu, tepi barat dan Gaza semakin dihajar kaum muslimin repot. Iran Israel. Lupa tuh sekarang ngasih makan, lupa ngasih urusan-urusan dengan yang lain di sana. Lupa kita. Tapi kita berhusnudzon kepada Allah dan berharap dengan harapan-harapan yang benar, yang kuat. Mudah-mudahan memang betul-betul sedang terjadi perseteruan yang luar biasa antara mereka dan saling hancurkan satu dengan yang lain. Nah di situ terbuka kesempatan kaum muslimin, para mujahidin untuk memperkuat diri. Dan mudah-mudahan ini titik muntolak awal kemerdekaannya Gaza, berikutnya Palestina, berikutnya nanti Syam semuanya. Tapi nggak ada kata-kata sakdet saknyet itu nggak ada. Perlu perjuangan, perlu darah, perlu arwah, perlu waktu untuk suatu perubahan yang sangat besar. Siapa yang sekarang melihat keadaannya alam dan dunia hari ini, bukan alam ya, dunia. Siapa yang melihat dengan baik keadaannya dunia hari ini, bukan sedang tidak baik-baik saja, ruwet. Bukan sedang tidak baik-baik saja, ruwet. Awake dhewe begini ini kita sekarang ini kita di sini tenang-tenang saja Ustaz. Ya sudah alhamdulillah. Merasa tenang toh? Ya sudah alhamdulillah, lebih bagus. Udah jangan urusan sama yang ruwet-ruwet. Ya. Tapi ayo mari kita urusi diri kita urusi keluarga kita urusi masyarakat kita jadikan kita semuanya ini mukmin yang sejati. Kalau itu terjadi, ruwetnya fitnah akan sulit untuk menembus benteng-benteng soliditas keislaman kita. Ya. Lalu terus gimana Ustaz? Kita nggak usah membela. Anda membela apa toh? Anda membela apa? Anda bilang Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Iran gitu ya. Berdoa begitu. Jangan lupa. Sejak Khomeini sampai Khomeini sampai siapa lagi itu yang menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah sedulur-sedulurnya dewe. Di Halab itu jumlah berapa? Nah, saya punya guru dari Halab. Orang dekat dan dahulu beliau termasuk para mujahid di sana. Menghabisi arwah kaum muslimin di sana dengan cara yang sejelek-jeleknya, yang seburuk-buruknya. Belum di tempat-tempat yang lain. Di Libanon, di jumlah nggak sedikit, habis puluhan ribu. Tanpa ada penghormatan dan kehormatan apapun juga. Bahkan ada fatwa-fatwa kufurnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tanggapan dan anggapan mereka terhadap kita-kita. Peperangan di sana itu dianggap oleh mereka sebagai peperangan dengan orang-orang kafir. Padahal yang dihadapi oleh mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan lupa. Itu pekerjaannya siapa? Itsna Asyariyin, Imamiyin, Ja'fariyin, barengan dengan Alawiyin yang dulu
cara beragamanya si Basar Ketrek. Pak Basar apa? Basar Ketrek ya, Basar Asad. Itu dulu begitu. Makhluk-makhluk parah. Jangan sampai kemudian nanti ada main kong kali kong di belakang, kita bela-bela, pertamanya suruh bela, lama-lama ayo donasi, ayo donat, ayo ini. Terkirim ke sana, sedangkan yang lain yang membutuhkan dari Ahlussunnah wal Jamaah justru tidak. Ini hati-hati ya, perlu waspada. Terus kita biar tahu pastinya bagaimana, rujuk kepada ulama-ulama kita yang mautsuk dan terpercaya. Nih, untuk menghadapi solusi fitnah ya, tinggal beberapa menit, 1 menit 2 menit. Satu, sediakan iman yang kokoh, dan ini pembicaraannya sebetulnya panjang tapi nggak akan mungkin cukup waktunya. Kemudian yang kedua, takwa yang benar. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tadi sudah saya sebutkan kepada Anda ya. Kemudian jangan lupa ada perkara penting juga, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya. Cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya. Tentunya cinta Allah dan cinta Rasul menyebabkan kita akan cinta kepada syariah dan agamanya. Jangan sampai kita alergi dengan sebutan syariah sebagaimana sebagian orang alergi dengan kata-kata syariah. Jangan, bahaya. Itu yang dicekokkan oleh Rasulullah SAW, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan yang dipraktekkan oleh beliau pada dirinya dan para sahabat. Cinta Allah, cinta Rasul, dan syariat dan dinnya ya. Kemudian berikutnya yang kelima, harus ada sosok suri tauladan kita. Tentunya yang tertinggi akan datang yang bisa menyatukan seluruh elemen kaum muslimin di muka bumi, yaitu Al-Mahdi. Ini lain Mahdi kita, bukan lain Mahdinya yang ditunggui oleh Syiah ya. Ini akan datang. Al-Mahdi ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kriteria tertentu dan cara tertentu ya. Sebentar lagi akan datang di masa kisruhnya umat. Umat kisruh, umat bingung gara-gara jauh dari ajaran syariat mereka, dan din mereka dikuasai oleh orang-orang zalim dan orang-orang yang keluar dari aturan-aturan syariat ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pecah-pecah. Kalau pecah-pecah, kita sudah jelas sekali sekarang. Negeri-negeri kaum muslimin sudah bukan cuma pecah-pecah, dirembuk-rembukkan. Gak ada lagi yang namanya khilafah Islamiyah. Yang ada negara dengan batasan teritorial upil-upil. Brunei cuili mendik, Malaysia cili mendik, Indonesia ya segini ya. Terus Filipina itu dulu muslim itu juga nggak besar. Andai kata ini semuanya nyatu lagi, luar biasa itu baru Asia Tenggara. Belum lagi naik lagi ke atas, ada Bangladesh, ada Pakistan ya. Ada bagian-bagian penting dari India. Jumlah kaum muslimin di sana jauh lebih banyak daripada muslimin yang ada di Indonesia. Itu kalau sampai kemudian mereka bersatu semuanya, geger, ruwet semua alam ini. Geger, takut, mereka merinding. Yang ada sekarang kita sudah dihancur-hancurkan, luluh lantakkan. Sekarang kita sudah luluh lantak hancur. Di negeri kita pun madhabnya beda-beda. Madhabnya beda-beda, pendapatnya beda-beda. Jamaah pengajiannya ya beda-beda. Jamaah pengajian Bu, beda-beda. Ini maunya sendiri, sana maunya dewe, ini enggak mau sini enggak. Waduh, ruwet. Nah, dalam keadaan seperti ini bakal ada satu orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu yang akan bisa keterima oleh semua pihak. Nantinya akan kumpul dengan orang ini, dan setelah itu akan turun Isa Al-Masih alaihissalam. Turunnya di Manaratul Baydha, wallahu a'lam. Manaratul Baydha, menara masjid putih yang ada di timurnya kota Damaskus. Masjid apa itu? Wallahu a'lam, itu adalah Masjid Al-Umawi. Ketika nanti Al-Mahdi ini mengimami sholat subuh di masjid itu, sebelum sholat, sudah qomat sebelum sholat akan turun
Isa Al-Masih di antara dua malaikat turun dari langit. Begitu turun nanti beliau bermakmum. Wah, itu akan viralnya kayak apa itu? Enggak tahu. Viralnya luar biasa. Turunnya bagaimana nanti paling tidak tertangkap CCTV ya, paling tidak. Apalagi kalau yang bawa-bawa HP, waduh ya Allah, momen luar biasa. Turun beliau, begitu turun geger di masjid itu, lalu Al-Mahdi meminta agar supaya Nabiullah Isa mengimami. Kata beliau, enggak, bukan untuk saya diqomati sholat ini, kamu saja. Akhirnya beliau jadi makmumnya siapa? Umat Muhammad SAW. Waduh, ini luar biasa, luar biasa. Nah, setelah itu serah terima, sertijab, serah terima amanah dipegang oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Dan untuk waktu itu, untuk datangnya waktu itu kelihatannya zaman-zaman kita ini sudah semakin dekat, sudah semakin dekat. Dan apakah kejadian di Timur Tengah ini ada kaitannya? Mungkin, tetapi nantinya sebelum datangnya kejadian besar itu akan ada fitnah dahsyat sekali dan peperangan yang tidak ada duanya, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai al-malhamatul kubro. Al-malhamah dari kata-kata lahm. Lahm artinya daging. Maksudnya apa? Penyincangan dan penghancuran daging yang luar biasa, yang tidak akan ada duanya. Wallahu alam, apakah itu nanti perang-perang nuklir ataupun apa gitu ya, yang tidak akan menyisakan banyak orang. Terjadinya di sebuah suatu daerah antara Asqalan dan Baitul Maqdis, namanya Majidu, dan peperangan di Majidu ini diyakini pula oleh Nasoro dan dioyak-oyakkan oleh nih kelompok-kelompok jahat yang ada. Apa maksudnya mereka? Kalau ini terjadi, masih yang dianggap oleh mereka sebagai sang penyelamat, juru penyelamat yang akan membawa keadilan alam di jagat raya ini segera datang. Makanya diburu-buru oleh mereka untuk terjadi. Apa itu? Al-malhamatul kubro, kejadian fitnah yang luar biasa, peperangan yang tidak akan meninggalkan sesuatu kecuali sedikit. Apa yang terjadi sekarang dardor ke sana ke sini itu enggak ada apa-apanya dengan al-malhamatul kubro. Tetapi bisa jadi kejadian yang ada ini pemantik. Kalau itu dibahasakan oleh sebagian orang sebagai perang dunia ketiga, ya enggak tahu saya. Perang dunia kok tempatnya di Majidu, kelihatannya bukan. Lain lagi. Tetapi kejadian Harmajidu itu disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sebagai penutupan saya menghadiahkan buat Anda semuanya sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya, Al-Hakim, Al-Baihaqi rahmatullahi alal jami', disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dari sahabat agung Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Oh ya, tadi maaf, masih kurang ya tadi ya. Saya katakan terakhir sosok suri teladan ini harus ada ya. Siapa alim yang bisa menjadi rujukan kita? Wes ayo kita rujuk kepada mereka dan ayo kita taati dan kita turuti, dan mudah-mudahan alim itu memang betul-betul alim yang rabbani. Kemudian berikutnya komunitas Pak Bu. Buatlah komunitas-komunitas Islami, carilah teman-teman yang